Hai semua, balik lagi dengan saya Dwi Jonanda Putri. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks yang berisi lucu, menggelitik, dan juga menyenangkan. Tahu nggak sih teks apa? Iya, benar sekali. Kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Tahu nggak sih apa itu teks anekdot? Nah, sebelum kita membahas apa itu teks anekdot, kita terlebih dahulu membahas tentang kompetensi dasar teks anekdot di tingkat SMA kelas 10, yaitu 3.6, di mana teks anekdot ini menganalisis struktur dan juga kebahasaan teks anekdot itu sendiri. 3.6.1 mengidentifikasi struktur isi teks anekdot, yang dimana berisi abstrak, orientasi, krisis, respon, dan juga koda. 3.6.2 menemukan ciri bahasa teks anekdot, di mana pertanyaan retoritis, proses material, konjungsi temporal, dan 3.6.3 menjelaskan makna kata, istilah, dan juga ungkapan dalam teks anekdot. Selanjutnya di kompetensi dasar teks anekdot 4.6, di mana menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. 4.6.1 menyusun teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan juga kebahasaan. 4.6.2 mempresentasikan teks anekdot dengan intonasi dan juga ekspresi yang tepat serta saling memberikan komentar satu sama lainnya. Nah, itulah kompetensi dasar teks anekdot di tingkat kelas 10 SMA sederajat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks anekdot secara lebih mendalam. Teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi cerita yang lucu dan juga menggelitik tentunya. Nah, itulah teks anekdot, di mana teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot ini berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah kritik dan juga pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan juga mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan juga dibuat berdasarkan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Itu adalah pengertian dari teks anekdot. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama yaitu mampu menghibur dan juga membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu ataupun humor. Kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu. Hal itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Ciri yang keempat adalah bisa menjadi mengenai orang penting karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting dengan cara menyindirnya secara halus. Ciri kelima yaitu memiliki tujuan tertentu, tidak seperti teks yang lain. Teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari sang penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Ciri keenam adalah kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng.
orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan juga realistis. Nah, itulah 7 dari ciri-ciri teks anekdot. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari teks anekdot ya teman-teman. Dapat kita lihat ada 5 struktur dari teks anekdot. Yang pertama itu abstrak, di mana bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua adalah orientasi, di mana orientasi biasanya berisi dari awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks tersebut. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Dan yang terakhir adalah koda, di mana bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot itu sendiri. Nah, itu adalah 5 dari struktur teks anekdot yang mudah teman-teman pahami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari sebuah teks anekdot. Nah, apa aja nih kaidah kebahasaan dari teks anekdot sehingga bisa menjadi sebuah teks anekdot? Perlu teman-teman ketahui dalam membuat sebuah teks anekdot, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaannya agar tidak menjadi teks yang amburadul ataupun teks yang salah. Yaitu, kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah menggunakan kata keterangan waktu lampau, seperti contohnya pada zaman dahulu, waktu itu, dan juga sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata penghubung, di mana contoh kata penghubungnya adalah dan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja, seperti contohnya memasak, mencuri, berlari, dan juga yang lainnya. Dan yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu, seperti kejadian dari pagi menuju siang, siang menuju sore. Selanjutnya yang kelima adalah menggunakan jenis pertanyaan retoritis, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab oleh seseorang. Nah, sampai sini teman-teman udah paham gak sih tentang teks anekdot itu sendiri? Nah, jika teman-teman sudah paham, sekarang saya akan memberitahu apa sih tujuan kita mempelajari teks anekdot itu sendiri di sekolah. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran dalam teks anekdot yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre saintifik dan juga CIEL dengan model pembelajaran discovery, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur isi teks anekdot dan juga pola penyajian karakter unggul tokoh anekdot, serta menjelaskan makna kata istilah dan juga ungkapan dalam teks anekdot dengan menggunakan teks narasi, serta menyusun teks anekdot dan juga mempresentasikannya dengan rasa ingin tahu, responsif dan juga tanggung jawab selama proses pembelajaran dan juga bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Maka, pengajar akan mengajar kepada peserta didiknya mengenai teks anekdot agar mereka bisa memahami dan juga meluapkan apa isi pikiran mereka untuk menyampaikannya ke dalam teks anekdot itu sendiri. Tadi kita membahas tujuan mengapa kita perlu mempelajari teks anekdot. Sekarang kita membahas tujuan inti teks anekdot itu sendiri. Dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Mulai dari membangkitkan tawa pembaca, sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik.
adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kami ataupun penulis yang ingin menyampaikan kritik pada seseorang, tetapi secara halus dan juga lucu serta menghibur. Nah, teman-teman, itulah tujuan pembelajaran teks anekdot dan juga tujuan teks anekdot itu sendiri. Sekarang kita akan belajar cara membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah topik ataupun tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukanlah tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Dan yang ketiga, pilihlah atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Dan yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Dan yang kelima, susunlah rangkaian tersebut teks anekdot dan juga kembangkan agar menjadi suatu cerita yang juga memiliki satu kesatuan. Dan yang terakhir, teks anekdot disenting atau dicek kembali apa yang kurang dan juga apa yang akan ditambahkan. Nah, teman-teman, mudah sekali bukan cara membuat teks anekdot? Sampai sini saya rasa teman-teman sudah memahami apa saja sih unsur-unsur, ciri-ciri cara membuat teks anekdot dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke contoh teks anekdot. Ini sekilas saja saya lihatkan contoh dari teks anekdot. Teman-teman bisa membacanya dan juga memahaminya, serta bisa mengambil hal-hal yang sesuai dengan materi kita tadi ya teman-teman. Selamat membaca. Nah, jika teman-teman sudah selesai membaca dari contoh teks anekdot tersebut, sekarang kita masuk ke hal yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kuis teks anekdot. Oke, teman-teman, boleh tolong perhatikan ke layar dan fokus ya. Kuis pertama. Di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam struktur teks anekdot? Perhatikan struktur anekdot tersebut. 1. Koda. 2. Krisis. 3. Abstraksi. 4. Reaksi. 5. Orientasi. Urutkan struktur teks anekdot yang tepat adalah. Silahkan teman-teman, saya beri waktu 10 detik dari sekarang. Baik teman-teman, karena waktu sudah habis, maka jawaban dari soal kuis nomor 1 adalah B, di mana abstraksi terlebih dahulu, lalu orientasi, lalu krisis, lalu reaksi, dan terakhir koda. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah jawabannya benar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, mohon disimak teman-teman. Di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam struktur teks anekdot? A. Koda. B. Eksternal. C. Latar belakang. D. Metodologi. E. Semua salah. Saya beri waktu 10 detik. Silahkan menjawab. Baik teman-teman, waktu habis. Jawaban dari soal kuis nomor 2 adalah A. Koda. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah benar jawabannya sampai soal kuis nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kuis nomor 3. Yang termasuk ke dalam sifat-sifat anekdot secara umum adalah A. Aneh. B. Membosankan. C. Khayalan. D. Nyata. E. Nyaman. Saya beri waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab mulai dari sekarang. Baik, waktu habis. Jawaban kuis nomor 3 adalah D. Nyata. Selamat untuk teman-teman yang sudah benar sampai kuis nomor 3. Kita lanjutkan dengan kuis nomor 4.
Kuis nomor 4. Berikut ini yang bukan ciri-ciri teks anekdot adalah: A. Struktur teks orientasi krisis reaksi. B. Memiliki pesan moral. C. Memiliki unsur lucu. D. Berbentuk cerita. E. Menggelitik. Saya beri waktu 10 detik mulai dari sekarang. Waktu habis. Jawaban kuis nomor 4 adalah B. Memiliki pesan moral. Selanjutnya, kuis nomor 5. Kuis nomor 5. Apa pengertian teks anekdot? A. Teks yang berisi proses pengerjaan sesuatu. B. Teks yang berisi cerita yang bersifat lucu. C. Teks yang berisi cerita yang mendeskripsikan sesuatu. D. Teks prosedur pembuatan suatu benda. E. Teks yang berisi pengalaman hidup seseorang. Saya beri waktu 10 detik untuk mengerjakan. Waktu habis. Jawabannya adalah B. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab kuis dan benar semua. Dan apabila ada teman-teman yang salah, kedepannya teman-teman harus lebih giat dalam membaca. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi tentang teks anekdot. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan selamat belajar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.